Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kita bakal diskusi ya. Ini diskusinya terkait benchmarking kantor pelayanan pajak dengan PT Bank Sentral Asia. Jadi sebelumnya ini kita harus tahu dulu nih benchmarking itu apa. Benchmarking itu kan kayak proses mengidentifikasi nih praktek terbaik dengan membandingkan kantor satu dengan kantor yang lainnya. Tujuannya untuk benchmarking ini untuk memahami dan juga mengevaluasi nih permasalahan yang dihadapi saat ini untuk menemukan cara atau praktik terbaik mengatasi permasalahan tersebut dan meningkatkan kualitas pelayanan nanti ke depannya. Nah, untuk yang pertama ini mungkin permasalahannya ini bisa aku dulu ya. Aku dulu yang ngejelasin permasalahan yang terjadi di KPP aku, di kantor aku. Di mana yang pertama itu untuk waktu pelayanan ini yang kadang sering terlambat. Di mana di kantor KPP itu kan ada dua, di TPT-nya itu ada dua loket TPT utama sama loket helpdesk. Nah, mungkin untuk loket TPT nggak ada masalah sih sebenarnya. Lebih bermasalah ke yang helpdesk, karena helpdesk ini diisi sama seluruh pegawai yang secara bergantian tiap harinya nih, piket. Nah, di mana banyak pegawai pada pukul 8 yang dimana jam pelayanan itu dibuka, tapi mereka belum ada di loket helpdesk gitu. Dan loket helpdesk itu masih terlihat kosong. Karena pegawai yang piket pada hari itu belum banyak yang datang atau masih berada di seksinya masing-masing. Terus permasalahan yang kedua yaitu ini peralatan kayak komputer dan juga sistem dari DJP online ini sering bermasalah gitu. Karena di TPT-nya aku, ini printer tuh cuma ada satu dan digunakan sama dua petugas TPT. Sedikit lebih overload lah gitu kan pemakaiannya, jadi makanya sering bermasalah. Kalau misalnya terjadi masalah seperti itu, biasanya petugas TPT-nya akan melakukan pencetakannya di back office. Jadi kayak sedikit terhambat lah proses pelayanannya, jadinya seperti itu. Terus juga dari sistem DJP online ini memang sering bermasalah, karena kan sistem DJP online ini yang mendukung proses pelayanan kan. Jadi kalau misalnya bermasalah emang nggak bisa diatasin lagi gitu. Dan bakal menghambat ke proses pelayanan jadinya. Terus masalah yang ketiga yang ada di kantor aku tuh kayak kegiatan sosialisasi kepada wajib pajak itu belum berjalan efektif. Saya akan menjelaskan kondisi kantor saya, yaitu KPP Pratamba Lige. Jadi ketepatan pas bulan Februari lalu, KPP Pratamba Lige itu mengalami musibah kebakaran. Jadi lantai 2, lantai 3-nya itu habis terbakar, dan lantai 1-nya itu pun nggak bisa dipakai untuk kegiatan operasional kantor. Nah, jadinya itu semua harus menggunakan peralatan yang ada yang tersisa dan menerima beberapa hibahan dari kantor pusat. Nah, jadi TPT-nya itu dibuat semaksimal mungkin dan ada di ruangan terbuka, karena kalau di dalam kontrakan itu nggak akan bisa masuk sama wajib pajak. Nah, hal ini membuat kalau hujan itu banyak beberapa kebocoran di beberapa titik, yang membuat terhambatnya pelayanan sama wajib pajak, dan kalau ada angin kencang, pegawai sama wajib pajak yang ikut ngantri pun terimbas gitu. Jadi banyak wajib pajak yang mengeluh kurang suka sama pelayanan yang diberikan oleh kantor, padahal itu kan di luar kemampuan dan kontrol dari KPP Pratamba Lige. Terus yang selanjutnya itu antriannya kurang kondusif, karena itu kan di ruangan terbuka. Jadi banyak WP yang kayak untuk bisa menjaga jarak, jadi mengambil tempat yang sesuka hatinya gitu. Jadi kadang nggak kedengeran antrian udah nomor berapa, jadinya banyak yang marah-marah gitu, karena merasa diserobot antriannya. Padahal kan udah diatur, tapi ya itulah. Terus yang kedua itu keterbatasan ruangan dan peralatan. Kan tadi kontrakannya tuh kecil dan ruangannya itu sangat terbatas. Jadi di luar dari pelaksanaan WFH-WFO-nya karena pandemi ini, ditambah lagi nih jadwal WFH-WFO karena keterbatasan ruangan dan pelayanan, ruangan dan peralatan. Jadi hal ini membuat beberapa pekerjaan yang harus menggunakan komputer kantor, jadinya banyak yang terhambat dan lama untuk dieksekusi.
Terus habis itu karena penggunaan peralatan yang terbatas, jadi banyak pegawai yang memilih untuk nunggu di kosan aja atau nunggu di warung supaya nunggu gilirannya memakai komputer. Itu sih untuk keterbatasan yang ada di kantor kami. Jadi gini, untuk benchmarkingnya itu kita bisa mengambil dari BCA ya, karena BCA itu termasuk dalam salah satu perusahaan dengan frontliner terbaik. Itu juga udah dibuktikan dan banyak juga orang dan masyarakat yang udah membuktikannya itu. Nah, ini ada beberapa benchmark yang bisa kita ambil. Yang pertama itu terkait pelayanan yang ramah dan tepat waktu. Nah, pelayanan di BCA itu dianggap begitu ramah dan tepat waktu oleh para nasabah Bank BCA. Kenapa seperti itu? Itu merupakan bentuk dari pelatihan yang diberikan ataupun wajib dilaksanakan oleh para pegawai sebelum mereka diterima di Bank BCA. Itu semua dilakukan hanya untuk demi pelayanan terhadap nasabahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu pelayanan secara digital ya. Nah, Bank BCA ini ada satu inovasi yang cukup berkembang, yaitu di mana konsepnya model cabangnya itu masa mendatang yang lebih efisien dengan teknologi dan mesin-mesin digital yang digunakan oleh nasabah secara mandiri, seperti penggunaan mesin customer service digital yang merupakan salah satu layanan BCA yang didapatkan secara self-service karena menggunakan teknologi yang user friendly. Nah, jadi mesin customer service-nya BCA itu bisa menggunakan fitur kartu ATM. Maksudnya itu kita bisa ganti fitur kartu ATM menggunakan KTP elektronik. Nah, dan itu sudah dilakukan sejak tahun 2019. Dan itu tentu saja sangat mempermudah nasabah untuk melakukan penggantian kartu seperti itu. Nah, kemudian untuk yang ketiga bisa kita ambil mungkin layanan call center-nya. Nah, seperti di BCA itu ada layanan call center-nya disebut Halo BCA. Halo BCA ini merupakan layanan call center yang memberikan layanan selama 24 jam. Hal ini juga menjadikan Bank BCA mendapat penghargaan Industri Champion for Individual dari Contact Center World sebagai industri yang peduli dan berani berinvestasi lebih terhadap pengembangan layanan contact center. Nah, itu ada beberapa poin yang jadi benchmark dari BCA yang dapat kita ambil. Nyambung dari Martin tadi, nah, terkait dengan pelayanan yang ramah dan tepat waktu tadi kan setiap staf sama, tidak hanya staf saja, tapi sama satpam juga dibekali dengan pelatihan-pelatihan. Nah, itu mungkin bisa diterapkan untuk KPP agar pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak itu memuaskan wajib pajak. Nah, kemudian di sini para staf dan satpam itu mereka tuh dibekali pembinaan secara berkala oleh tim pembinaan layanan. Nah, ini dalam 1 tahun itu ada beberapa kali pendampingan. Mungkin itu yang bisa diterapkan oleh KPP. Kemudian yang kedua itu ada pelayanan digital ya. Sebagaimana kita tahu kan sekarang kan bank-bank sekarang kan banyak yang pakai mobile banking, internet banking, kemudian dari websitenya juga udah ini bisa memberikan pelayanan chat gitu. Terus, mungkin dari KPP bisa menerapkan membuat aplikasi mobile dari Play Store mungkin. Kan bagaimana kita tahu kan sekarang udah ada M-Pajak ya. Nah, M-Pajak itu kan saya tahunya itu cuma bisa buat kode billing aja. Nah, mungkin bisa ditambahkan aplikasi-aplikasi lain seperti perubahan data, cetak ulang, penghapusan NPWP, permohonan wajib pajak yang lainnya. Mungkin itu bisa ditambah. Kemudian di BCA ini ada yang namanya Virtual Assistance Chat Banking. Nah, di sini BCA ini mampu memberikan informasi secara interaktif dan real time. Nah, itu mereka menggunakan teknologi chatbot yang dikembangkan melalui machine learning. Mungkin ini bisa juga diterapkan oleh KPP atau DJP ya untuk memberikan layanan melalui chatbot. Jadi nggak perlu pegawainya langsung, tapi dari bot aja. Terus yang layanan call center ya, layanan call center 24 jam. Sekarang kan kalau call center DJP ini kan hanya di jam kerja saja, setahu saya begitu. Nah,
mungkin bisa diterapkan juga nih call center 24 jam. Jadi wajib pajak yang mungkin belum bisa menghubungi di jam kerja bisa menghubunginya di jam-jam di luar jam kerja seperti hari Sabtu Minggu. Jadi ini bisa juga meningkatkan kepuasan pelanggan. Mungkin seperti itu dari saya yang bisa diterapkan untuk instansi DJP. Oke, mungkin kalau dari Wahyuni, kalau misalnya dipraktikkan nih, best praktik dari Bank BCA, hambatan apa sih yang mungkin terjadi gitu? Nah, aja untuk hambatannya itu di layanan call center yang 24 jam kali ya. Yang baru saja dijelaskan oleh teman saya itu yang pertama itu kalau dari penerapan di KPP Pratama Balige, menurut saya sumber daya manusianya kurang untuk melakukan hal tersebut. Karena di seksi pelayanan sendiri pekerjaan pun banyak dan tidak jarang mereka membutuhkan waktu lembur untuk menyelesaikan pekerjaan di hari itu. Nah, kalau ditambahkan lagi pekerjaan untuk call center selama 24 jam rasanya agak kurang bisa terlaksanakan. Menurut saya juga call center 24 jam itu diterapkan rasanya tidak terlalu urgent untuk dilaksanakan. Karena misal jarang sekali wajib pajak membutuhkan pelayanan 24 jam karena sepertinya tidak ada layanan yang harus dibutuhkan wajib pajak itu kalau misal jam 1 nih nggak dikerjakan kayaknya pekerjaannya itu bakalan terhambat. Menurut saya seperti itu. Terus nih ya, kalau dari aku mungkin hambatannya kalau ini sih untuk pelayanan digital, sebenarnya pelayanan digital ini udah diterapkan sama Direktur Jenderal Pajak ya, kayak inovasi-inovasi berupa kayak IREK online untuk buat NPWP, DCP online untuk lapor SPT, dan juga pembuatan billing dari M-Pajak itu sebenarnya udah merupakan pelayanan digital yang udah dibuat sama Direktur Jenderal Pajak. Cuman mungkin hambatannya di sistemnya aja yang sering bermasalah. Jadi kan jadi tujuan layanan digitalnya itu nggak efektif gitu. Dibuatnya layanan digital itu kan untuk memudahkan wajib pajak agar mereka tuh nggak datang lagi ke kantor pajak, bisa dilakukan secara online di rumah. Cuman karena masalahnya sering bermasalah di sistemnya, ya wajib pajaknya tetap datang juga nih ke kantor pajak. Masalahnya karena error gitu. Terus juga untuk diterapkan di kantor aku mungkin agak sulit juga karena kantor aku ini kan posisinya beradanya ibaratnya kayak di atas gunung gitu kan. Mayoritas wajib pajaknya ini petani gitu. Dan untuk diterapkan ke mereka agak sulit juga karena kebanyakan wajib pajak kantor aku tuh gagap teknologi gitu. Jadi mereka tetap aja datang nih ke kantor pajak mau buat NPWP dan dilayani sama kami juga layanannya juga pakai layanan online, pakai IREK online gitu. Jadi kayak sama aja, mereka gagap teknologi dan kami bantu tapi menggunakan inovasi tersebut gitu. Mungkin itu sih hambatannya. Jadi menurut aku kalau yang bisa dipraktekkan itu cuman yang ini sih, kayak pelayanan yang ramah dan tepat waktu dengan membuat pelatihan sebelum pelaksanaan pelayanan dibuka gitu, kayak dibuat morning briefing dulu nih untuk petugas yang piket di hari itu, biar ada terbentuklah disiplin waktunya mereka gitu, datang tepat waktu, terus juga ramah sama wajib pajak. Itu sih kalau menurut aku yang bisa dipraktekkan. Jadi mungkin sekian dulu diskusi kita hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat siang.